Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Basri bin Abdurrahman, Ketua DPP Makram, Majelis Kebangsaan Rahmatan lil Alamin, dan Ketua Persaudaraan Muslim Internasional. Melanjutkan analisa atau evaluasi kejadian kemarin yang terjadi khususnya dalam membahas politik atau pilkada DKI. Anies Baswedan sudah resmi tidak bisa lagi maju di pemilihan gubernur karena semua sudah tertutup, terkunci, bahkan partai kecil tidak cukup. Ini juga suatu pengalaman buat Pak Anies atau siapa saja yang mempunyai moralitas di beberapa daerah. Kalau diiming-iming partai mau diusung, jangan terlalu dipercaya. Ya, karena bisa saja memancing diusung menunggu untuk ditawari sesuatu, jabatan kah atau uang untuk meninggalkan yang diusung atau intimidasi. Nah, oleh sebab itu, strategi tokoh-tokoh moral di seluruh Indonesia mungkin 1 tahun sebelum pilkada misalnya harus mempersiapkan KTP untuk calon independen. Ini pelajaran. Ini pelajaran. Karena mungkin Pak Anies sudah tidak ada bayangan tidak diusung, apalagi sudah deklarasi, maka bisa saja ini suatu permainan-permainan. Nah, saya kira ini pelajaran buat politik yang suka menyalahi janji. Di dalam hadis dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ayatul munafiqi salatu idza haddatsa kasara wa idza wa'ada akhlafa wa idza tuminahan. Berjanji menyalahi janji, itu munafik. Jadi tidak ada istilah strategi politik manakala ada kebohongan di dalamnya. Dalam rumus Islam, semua pembohong adalah munafik. Itu sudah rumus. Ya, kecuali yang jarang baca hadis, ya mungkin saya maklumi kalau tidak memahami atau meyakini. Ada 3 hal hanya boleh bohong. Bisa berbohong, mendamaikan suami istri, jihad fisabilillah, dan nyawa sudah berbahaya kalau tidak makan atau tidak melakukan paksaan, kita bisa mati. Hanya itu yang boleh berbohong. Oleh sebab itu, peristiwa selanjutnya kita melihat Pak Anies menolak tawaran untuk gubernur di Jawa Barat. Ya, ini menarik juga kita amati. Nah, mungkin perhitungan daripada PDB menawarkan Pak Anies Jawa Barat, ya saya kira umum, tidak mungkin ada orang ditawarkan gubernur menolak. Itu umum. Mungkin seluruh Indonesia kalau ada ditawarkan pasti semua gembira. Mungkin PDB tidak pernah menyangka Anies akan menolak. Nah, oleh sebab itu, dengan pertimbangan Pak Anies, sekaligus mungkin izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan Pak Anies tidak mengikuti tawaran itu. Ini saya kira suatu kekecewaan buat PDIP yang mengharapkan Pak Anies untuk masuk. Pak Anies menolak. Itu saya kira di luar dugaan. Dan juga mungkin di luar dugaan juga Pak Anies sudah duduk menunggu diumumkan namanya, tidak jadi diumumkan. Dan ini saya kira Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu cepat balasannya. Nah, oleh sebab itu, pelajaran moral buat kita semua, manakala ada kesempatan untuk mempermainkan orang atau melecehkan orang, suatu saat pasti kita juga akan dilecehkan dalam suatu situasi. Nah, oleh sebab itu, jangan biasakan melakukan merendahkan orang, melecehkan orang, manakala sekalipun kita punya kesempatan. Kenapa? Karena hukum alam itu pasti akan terjadi. Yang ketiga, selamat kepada Pak Anies yang lolos dari beberapa jebakan. Anda tidak khawatir. Selama menanamkan nilai iman, nilai moral, nilai intelektual, sekalipun di tempat lumpur, Anda tetap akan bercahaya. Begitupun sebaliknya, sekalipun di tempat yang bercahaya, tapi dasarnya
memang lumpur, Anda akan menjadi lumpur sepanjang masa, dan itu akan ditentukan oleh histori sejarah. Kembali kepada sejarah-sejarah yang kita pelajari. Bagaimana Imam Bonjol, bagaimana Teguh Umar, bagaimana Pangeran Diponegoro sudah terancam jiwanya untuk mengikuti keinginan Belanda, tapi dia tetap menolak dan melawan sampai diasingkan, sampai di penjara, sampai mati dalam penjara. Padahal mereka mengikuti sedikit, mengikuti saja keinginan Belanda sekira aman, atau melakukan yang diinginkan Belanda dengan strategi dakwah di dalamnya sekira aman. Begitupun Hasan al-Banna, disuruh saja mengakui kebenaran sekuler yang ada di Mesir, mengakui saja. Apa kata Hasan al-Banna? Apakah saya ingin menukar iman saya dengan selembar roti? Ya, akhirnya beliau meninggal di penjara, dan saya yakin beliau akan harum namanya sepanjang sejarah. Membandingkan dengan mental-mental iman kita, ya, baru mungkin ditawarkan menteri, belum tentu juga. Baru mungkin diancam hal-hal yang kecil, belum tentu juga. Kita bisa melihat bagaimana refli yang disiapkan untuk menjerat Anies justru terbalik. Jadi tidak akan mungkin terjadi kalau bukan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu ini satu pelajaran buat kita semua. Hidup kita cuma satu kali, nasib kita cuma dua. Pejuang, pahlawan, atau pengkhianat. Saya akan tutup dengan satu ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma yatikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhul ba'sa wad dharra fasulsilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrul qarib. Apakah kau mengira akan masuk surga sebelum diuji sejauh mana kesabaranmu dalam mendapatkan suatu musibah malapetaka? Sebenarnya musibah malapetaka itu juga rekayasa Allah untuk menguji keimanan seseorang. Tidak akan ada ya mungkin masuk surga kalau tidak diuji. Apakah kau mengira masuk surga? Ini kata Allah, sebelum kami uji. Akhirnya sahabat mengatakan waktu itu, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Alah, pada hari ini Nabi yang ada mujizat masih juga mendapatkan suatu malapetaka yang besar. Mata nasrullah, ya, kapan pertolongan Allah? Ini belum diuji, belum apa-apa sudah meninggalkan kawan, belum ada goncang-goncang kehidupan. Kita masih makan enak, belanja enak, sudah membelok. Mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Dan pertolongan itu sangat dekat. Itulah kira-kira pesan-pesan dalam surah Al-Baqarah ayat 214, Ali Imran ayat 214, Ali Imran 142 dan Al-Baqarah ayat 214. Bahkan diuji lagi, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah engkau merasa diri masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabir. Siapa yang bersungguh-sungguh di antara hamba-hambaku berjuang untuk menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, selamat kepada para yang istiqamah, tidak pernah lesu. Kalau dipikir Pak Anies tidak ada lagi panggung, mestinya sudah ditinggalkan semua orang kalau tidak ada lagi kepentingan apa-apa. Tapi yang mengherankan, justru masyarakat intelektual menaruh simpati dan masih ramai di media sosial pada hari ini memberikan dukungan. Berarti Pak Anies membawakan sesuatu nilai-nilai moral perbaikan bangsa dan negara, dan insya Allah inilah perjalanan hidup, dan nanti dia katakan sukses berhasil setelah mati. Pak Anies belum bisa dikatakan sukses sebelum mati, tapi setelah mati dalam posisi kebaikan, itulah definisi kesuksesan. Semua para pengkhianat, para munafikin masih ada jalan untuk melakukan kebaikan selama kita ingin berubah. Begitu pula juga istiqamah hari ini bisa saja berujung hal-hal buruk. Oleh sebab itu nasihat dan menasihati sangat penting, dan mudah-mudahan kita mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam posisi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjuang sahabat-sahabatku. Insyaallah besok kita sambung kajian-kajian atau
analisa pada hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.